Diketahui reaksi dari 2NO fase gas ditambah dengan O2 fase gas akan menghasilkan 2NO2 fase gas. Nah, untuk reaksi kedua itu ada BiCl3 fase aquos ditambah dengan H2O fase liquid, itu akan menjadi BiOCl fase solid ditambah dengan 2HCl fase aquos. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai Kc nih. Nah, Kc itu merupakan rumus ketetapan kesetimbangan gitu kan. Nah, adapun pengertian dari kesetimbangan itu kan adalah dimana Kc itu adalah nilai dari perbandingan hasil kali konsentrasi produk. Misalnya itu ada produk C, itu produk C yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, misal koefisiennya itu adalah C dikali dengan produk juga, yaitu konsentrasi produk D pangkat koefisiennya juga yaitu D. Nah, karena perbandingan maka kan itu kan akan jadinya dibagi dengan reaktan nih, dibandingkan dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi kalau misalnya ada reaktan A, pangkat A yaitu adalah A kecil itu adalah koefisiennya, kemudian B itu adalah B. Jadi kalau dituliskan persamaan reaksinya itu gini nih teman-teman. A punya koefisien A ditambah dengan B, nah B ini B kecil itu adalah koefisiennya, nah akan menjadi C dengan koefisien C ditambah dengan D dengan koefisien D gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan Kc itu adalah hasil kali dari produk dengan pangkat koefisien dengan reaktannya gitu, hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, jadi kalau untuk reaksi yang A yaitu reaksi 2NO fase gas ditambah dengan O2 fase gas, itu kan akan menghasilkan reaksi kesetimbangan untuk memperoleh 2NO2 fase gas. Nah, yang harus teman-teman ingat atau teman-teman perhatikan, Kc ini hanya berlaku untuk fase aquos dan juga untuk fase gas gitu. Jadi yang perlu diperhatikan untuk reaktan dan produk itu hanya fase aquos dan juga fase gas. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan dari reaksi yang pertama ini kebetulan semuanya itu ketiganya adalah fase gas. Berarti kalau gitu kita bisa tulis nih nilai Kc-nya. Maka Kc sama dengan konsentrasi dari NO2 dipangkatkan 2. Kenapa? Karena kan koefisiennya itu sama dengan 2 gitu kan. Nah, maka jadinya dipangkatkan 2 dibagi kan hasil kali perbandingan kan, dibagi dengan konsentrasi dari NO dipangkatkan 2 dikali dengan konsentrasi O2 yang pangkat 1. Kenapa? Kebetulan O2 di sini itu kan enggak punya koefisiennya itu hanya 1. Nah, jadi ini dia nilai Kc untuk reaksi yang A. Nah, sekarang untuk reaksi yang B. Reaksi yang B itu ada bismut Cl3 dengan fase aquos itu ditambah dengan H2O liquid nih teman-teman. Nah, akan memperoleh reaksi kesetimbangan menghasilkan BiOCl fase solid ditambah dengan 2HCl gitu kan, dan ini fase aquos. Nah, karena tadi fokus Kc itu hanya pada fase aquos dan fase gas, maka di sini yang akan mengalami reaksi kesetimbangan hanya BiCl3 kemudian HCl gitu kan. Nah, maka jadinya nilai Kc-nya itu akan sama dengan konsentrasi dari produk yang mengalami fase aquos yaitu ada konsentrasi HCl dipangkatkan 2 karena koefisiennya ada 2 dibagi dengan konsentrasi BiCl3 karena BiCl3 ini kan berupa produk. Nah, kebetulan di sini koefisiennya cuma 1. Jadi cuma BiCl3 aja gitu. Jadi inilah nilai bentuk persamaan dari Kc untuk reaksi A dan reaksi B gitu teman-teman. Oke deh, sekian.